Terapkan di Soekarno-Hatta ini selama ini adalah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat baik oleh gugus tugas, baik oleh itu Kementerian Perhubungan maupun oleh instansi lain yang terkait. Nah, sepanjang aturan-aturan itu kemudian kita lakukan dengan konsisten dan baik, insya Allah kasus seperti B117 ini bisa dideteksi dengan baik dan nanti akan dijelaskan Pak Koko proses itu. Yang penting bagi kami adalah konsistensi di bandara untuk bisa melaksanakan aturan itu dengan benar. Apakah ada penambahan fasilitas lain di kedatangan internasional? Untuk konteks varian baru ini tidak ada, tetapi metodenya yang diubah. Ya, kalau dulu orang yang masuk, yang incoming ke Indonesia itu hanya dengan menggunakan PCR dari negara asal kemudian bisa dikeluarkan. Sekarang kan tidak, harus dikarantina dulu. Nah itu, jadi kalau kita flashback, terbitnya beberapa aturan yang kemudian dimutakhirkan seperti SE nomor sekarang yang berlaku, SE nomor 8, itu adalah untuk mengantisipasi adanya strain baru yang sekarang sudah kita ketahui ada 3 atau 4 ya varian baru itu. Itu yang membedakan. Kalau dulu orang hanya PEX internasional masuk ke Indonesia itu hanya dengan menunjukkan PCR negatif dari negara asal sesuai dengan waktu yang diatur, ada yang 72 jam, ada yang 48 jam kan seperti itu dulu ya. Sekarang siapapun yang masuk harus kemudian dikarantina. Nah disitulah kemudian dipastikan setelah dia benar-benar clear baru kemudian boleh dia melanjutkan ke tujuan akhirnya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat yang tadi flashback, 2 yang positif ini kan ini dari Saudi Arabia ya. Saudi Arabia kemudian ini masuknya ini sebenarnya sudah lama, jadi tanggal 31 dan 29 Januari. Dan ini ditemukannya bukan sudah dia pulang ke rumahnya, tapi ditemukan pada waktu dia di karantina dan waktu pemeriksaan swab pertama. Kita pada waktu itu masih memakai surat edaran nomor 6. Dan di situ pada nomor 6 itu mereka di karantinanya di hotel. Kemudian pada 8 Februari, gugus tugas berubah menjadi surat edaran nomor 8. Akhirnya seluruh PMI, pekerja migran Indonesia, kemudian mahasiswa, kemudian PNS yang lagi berasal dari luar negeri, itu semua ditempatkan di Wisma Pademangan. Sehingga jadi lebih bisa terpantau, tidak tersebar ke seluruh hotel-hotel. Itu adalah pengetatan yang mungkin yang kita lakukan atau gugus tugas yang lakukan sehingga lebih terpantau. Tapi yang jelas yang 2 itu sebenarnya bukannya dia terlepas dari atau kegagalan negara, tapi dia masih dalam pantauan dan dia terdeteksinya pada saat kedatangan positif, kemudian di sequencing. Nah hasil sequencingnya yang baru keluar, jadi hasil sequencing itu tidak secepat seperti kita pemeriksaan swab PCR dan 8 jam bisa selesai. Dan 2 yang positif ini pada waktu dikeluarkan itu sudah potensi penularannya sudah tidak ada. Jadi bukan dia ditemukan pada saat di lapangan, tapi ditemukan justru pada saat dia kedatangan, kemudian dikarantina dan ditemukan di situ. Cuman memang hasil sequencingnya yang memerlukan waktu yang lama. Nah, teknisnya di terminal kedatangan internasional, apakah ada pengetatan lebih spesifik? Yang jelas kita harus memastikan bahwa tidak ada orang atau yang dari luar itu yang tidak melakukan karantina. Itu yang kita harus lebih perketat. Jadi kita harus perketat, tidak boleh ada yang lolos, karena kita takutkan kalau ada yang lolos bisa jadi dia membawa varian baru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.